Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Valdi, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Week 2 udah selesai. Nah, jadi ini juga nggak berasa September mau selesai. Jadi kalau September selesai berarti 4 week bakalan berlalu. Ini udah mulai setengah dari bulan September. Nah, gimana tim jagoan kalian? Kalau gue kemarin ya menang sih menang, tapi ya offense-nya tersampah sumpah tuh. Aduh, kalau timnya Oka ya sebenarnya sempat ngejar cuman kalah ya. Maklum lah QB-nya rookie. Jadi udah, kalau itu nggak pakai lama-lama, kita langsung aja mulai review week 2. Tapi jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Jadi langsung aja kita mulai ini hasil skor di week 2 pertama. Di Thursday Night Football, Eagles ngalahin Vikings 34-28 yang kirain nih gamenya bakal pembantaian, ternyata Vikings ngejar di akhir-akhir. Cuman ya kalah, sayang sekali ya. Terus, nah ini semua sesi malam di week 2. Gue bacain semuanya. Bengals kalah lawan Ravens 27-24. Nih Bengals 0-2 loh. Nih kenapa ini ya? Dan si Joe Burrow kan sebenarnya kayak Bengals di eranya Joe Burrow ini mereka selalu slow start ya. Kayak mereka tuh seinget gue rekornya tuh 1 berapa gitu. Iya. Tapi setelah week 3 tuh mereka kayak langsung udah winning record jauh. Jadi mereka langganan playoff sekarang. Tapi Betul. ya week 2 1 sama 2 ini mereka selalu kayak panas kalau dari zaman Burrow rookie sampai sekarang ya. Nah ini pertandingan ditayangkan sama nanti kita bahas ya. Terus ini pertandingan lumayan seru. Seahawks lawan Lions yang menang Seahawks 37-31 sampai overtime. Terus ini pertandingan yang mempertemukan 2 rookie first rounder kemarin ya. Anthony Richardson lawan CJ Stroud yang menang Anthony Richardson 31-20. Terus Buccaneers ini mengejutkan ya. Bisa 2-0 sama Baker Mayfield lawan Bears 27-17. Tapi ya kalau nonton itu yang terakhir, kenapa Justin Fields deket endzone-nya malah kasih pick six? Aduh. Apa Justin Fields ya? Terus Chiefs lawan Jaguars menang Chiefs 17-9. Travis Kelce akhirnya debut di musim 2003, kemarin sempat cedera. Cuman ya karena OC-nya bukan Eric Bieniemy lagi, jadi mainnya beda banget ya. Iya, offense-nya tuh agak sering mandek dan susah banget gitu cari end zone di situ. Iya benar-benar. Terus Falcons sama Packers menang Falcons 25-24. Ini juga lagi-lagi tim yang mengejutkan ya. Falcons 2-0 ya. Ternyata nih Falcons lumayan kuat ya. That team is actually for real loh. Iya ternyata. makanya. Padahal kita selalu agak menyaksikan tentang Desmond Ridder. Tapi emang secara tim mereka bisa dibilang cukup lengkap. Mereka aslinya memang punya running back yang oke, one two punch-nya ada Bijan sama Tyler Algier. Terus habis itu juga ada WR kayak Drake London. TE-nya sebenarnya ada Kyle Pitts juga. Maybe cara mereka make weapon itu yang suka agak disayangkan ya, karena iya betul. Ini Kyle Pitts juga kalau gue liat poin fantasinya ya ampun hancur banget. Karena ya sayang banget gitu. Drake London, Kyle Pitts, BJ Robinson. 3 pemain top 10 overall draft overall pick. Iya. Dan ya they invest heavily di offense mereka ya sebenarnya, bukan di defense mereka sebenarnya. Nah, terus Bills lawan Raiders menang Bills 38-10, akhirnya bounce back setelah kemarin kalah konyol ya. Terus Titans menang lawan Chargers, menang Titans 27-24 lagi-lagi di overtime, dan seperti biasa Chargers ya. Same old Chargers. Oh man, itu bikin frustrasi banget sebenarnya. Parah sih. Kayak kenapa sih mereka tuh seneng banget cooking gitu loh. Iya. Aduh, walaupun udah ganti QB, udah bayar mahal QB-nya juga, tetap aja penyakitnya nggak hilang-hilang ya. Terus 49ers lawan Rams, menang 49ers 30-23. Ya walaupun Rams kalah, tapi ini ada rookie WR-nya yang lagi ini ya, lagi on fire banget ya, Puka Nacua. Dia memecahkan rekor rookie dengan catches terbanyak dalam 2 game awal, 25 catch. Dan dia juga jadi pemain pertama dalam sejarah NFL yang dalam 2 game awal karirnya bisa bikin 10 plus catch dan 100 plus receiving yards. Gila.
siapa tuh yang dapat bukan Aqua di waiver. Padahal gue sumpah di week 1 gue udah feeling ini kayaknya bukan Aqua deh. Tapi gue nggak ngambil. Iya. Soal gue. Ya itu dia sebenarnya gantiin produksinya dari Cooper Cup juga ya sebenarnya. Betul. Karena tipe-tipe kayak Rams ini dia memang banyak ngandelin pemain WR yang main di slot. Dan selain Cooper Cup udah cedera, terus habis itu ya the next man up ada bukan Aqua. Dan surprisingly dia langsung nyetel sama Stafford. Iya makanya. Kemarinnya bukan Aqua nggak salah 15 catch loh. Gila kan? 15 catch loh, 15 catch. Gila ya. 20. Terus Giants lawan Cardinals, menang Giants 31-28. Nih Giants comeback dari ketinggalan 20-0 di halftime. Gila ya, Dean Haskins akhirnya hidup, akhirnya bangun dari tidurnya. Terus Cowboys lawan Jets, menang Cowboys 30-10. Ya nih Zach Wilson juga ya mau gimana ya. Lawan Cowboys yang defense yang ngeri. Sama terakhir Commanders lawan Broncos, menang Commanders 35-33. Yang tadi gue bilang, ini kan Commanders kan OC-nya Eric Bieniemy ya. Ini kalau nggak salah pertama kalinya Commanders skornya bisa lebih dari 30 sejak kapan gitu, udah lama banget. Efek dari Eric Bieniemy. Jadi kita langsung aja mulai di game pertama. Salah gua, maaf. Gua masih ada Sunday Night Football. Next prime time. Dolphins lawan Patriots, menang Dolphins 24-17. Terus tadi pagi ada 2 game Monday Night Football. Saints lawan Panthers, menang Saints 20-17. Dan terakhir tim jagoan saya Steelers lawan Browns, menang Steelers 26-22. 22. Ya, oke, kita langsung aja mulai. Di match pertama Eagles lawan Vikings. Kenapa kita kasih lihat DeAndre Swift? Karena dia dia mudik ke Philadelphia karena dia kelahiran dari Philadelphia aslinya ya. Yep. Dan walaupun di game pertamanya nggak kelihatan, tapi game kedua karena di kampung halamannya dia langsung ngebut 175 rushing yards dan 1 touchdown. Tapi kalau menurut lu nih ya, kita nggak bahas DeAndre Swift-nya ya, kita mau bahas skema offense-nya dari Eagles. Menurut lu dengan OC baru nih, Brian Johnson kan sebelumnya kan ini kan si Sean Steichen ya. Sean Steichen. Sekarang Sean Steichen apa sih bahasa Sean Steichen sekarang di nih. Jadi head coach-nya Colts. Nah, menurut lu nih Brian Johnson sekarang skema offense itu terlalu run heavy banget gak sih? Atau emang memanfaatkan run defense-nya Vikings yang hancur? Kalau lihat dari week 1 sampai sekarang. Sebenarnya itu kelihatan dari memang itu skema aslinya dari Eagles sendiri ya, karena musim lalu Steichen juga benar-benar banyak ngandelin Jalen Hurts dan dual threat ability-nya juga. Tapi ya saat sekarang tuh kelihatannya Brian Johnson dibandingkan Sean Steichen juga lebih konservatif dibandingkan Sean Steichen dulu. Sean Steichen masih berani kayak second down dia coba untuk main pass dengan Jalen Hurts. Dan dia juga punya AJ Brown dan Devontae Smith yang bisa diandelin untuk passing. Tapi ya balik lagi sebenarnya kalau misalkan Philadelphia ini juga lebih bisa untuk kontrol pertandingan dengan running game, ya buat gue sih sebenarnya why not ya, dengan banyak running game. Dia mungkin akan berdampak pada touches-nya dari WR-nya dia yang agak dikit dibandingkan yang biasanya, tapi in the end tipe offense-nya Eagles sendiri ya bisa untuk control the game dengan running game. Dan Jalen Hurts juga in some situation dia bisa untuk main pass juga. Jadi menurut gue nggak harus khawatir yang untuk offense-nya dari Eagles, tapi yang gue permasalahin sekarang adalah defense-nya sebenarnya. Defense-nya Eagles, kenapa defense-nya Eagles? Their secondary benar-benar get torched dari kemarin. Kemarin sama Mac Jones, sekarang sama Kirk Cousins. Kirk Cousins, ya, benar. Iya, akhir-akhir ya, Mac Jones juga kan bagusnya di akhir-akhir ya. Ya. Sekarang kemarin Kirk Cousins juga bagus di akhir-akhir ya, bener ya. Iya, walaupun sebenarnya kalau untuk jumlah play sendiri Vikings tuh kalah lumayan signifikan dibandingkan Eagles, tapi ya ini dia bisa ngejar
sampai dari 7-27 sampai ke 28-34 itu juga some scary stuff gitu loh. Kayak bukan cuma untuk offense Vikings tapi untuk defense Eagles. Kayak secondary-nya tuh bener-bener bolong dan juga kayak mereka tuh kehilangan kayak gitu dari linebacker ya. Mhm. Kayak mereka tuh eh like slow, kind Mhm. of slow gitu. Dan ya untuk contender Super Bowl kayak Philadelphia Eagles ini harus bisa dibenerin juga untuk next week-nya karena kebobolan consistently 20 plus points itu bukan pertanda yang bagus juga untuk suatu tim yang lagi Iya. ngejar di contender. Jadi ya they have to fix something karena mereka kehilangan 2 OC-nya di off season. Mhm. Jadi mungkin akan ada adjustment juga dari OC yang baru ini dari offense dan defense. Tapi ketika offense-nya udah mulai nyetel, defense-nya yang belum. Defense-nya masih kayak nyari-nyari skema yang pas buat mereka. Jadi Hmm. itu yang perlu dikhawatirin. Oke. Nah, kalau dari Vikings Vikings, gimana? oh Apakah Cousins penyakit prime time-nya seperti biasa atau ya gimana? Karena kan skornya juga beda 6 poin ya. 1 touchdown. Cuman Vikings nih 0-2 gimana betul? Apakah ada harapan masuk playoff? Karena gini loh. Kemarin gue sempat baca ya. Semenjak NFL bikin sistem 7 tim per conference yes. buat masuk playoff, tim 0-2 yang masuk playoff cuma satu loh. 2022 Bengals. Hmm, Gimana? itu salah satu testament lagi. Nanti kita bahas yang pertandingannya Bengals. Oke. But Vikings Vikings gimana nih 0-2? sebenarnya gue lebih concern dengan performance mereka ketika pekan lalu sih lawan Buccaneers dibandingkan Oh, oke. pekan ini. Kalau pekan ini gue lihat mereka ada improvement di offense dan mereka juga kayak udah nggak takut lagi untuk kayak ngadepin kontender-kontender kayak Eagles dan mungkin nanti akan ada pertandingan lawan kontender lain yang tentu bakal jadi tes juga buat mereka. Dan Oke. Oke, oke. ya, Nah, ya 0-2 bukan sesuatu yang mematikan banget. Memang secara kan itu not really good for them. oke, oke. Oke. Next ya. Right? Nah, ini Bengals lawan Ravens. Gue mau bahas Ravens dulu. Menurut tuh nih Lamar udah berubah banget gak sih? Ya, Semenjak ganti OC. pergantian OC mereka tuh dari Greg Roman jadi Todd Monken. Itu offensive coordinator yang baru. Mhm. Dan saat ini perubahan yang terbesarnya adalah Todd Monken melarang Lamar untuk run too much. Hmm. Dia mencoba kayak playing quick pass jadi dia punya beberapa WR juga, Mhm. terutama first round picknya mereka di Mhm. Flowers. Dan itu yang mereka tuh coba untuk exploit more gitu. Jadi nggak cuma mereka beralaskan running game doang dengan Lamar Jackson dan juga running backnya dia. Mhm. Dia mereka juga coba untuk mendevelop Lamar untuk bisa lebih jadi pocket passer juga. Mhm. Dan ini Oke. suatu yang bagus sebenarnya karena ketika Lamar udah mulai kekunci di running game, passing dia tuh akan jadi senjata utama buat Ravens. Mhm. Sama dengan running back mereka yang posisinya sekarang udah ditinggal lagi sama J.K. Dobbins. Dan saat ini ya ada Gus Edwards dan Justice Hill. Nggak terlalu optimis sebenarnya, tapi ya disitulah Lamar Jackson yang baru dibayar juga off season itu Mhm. harus bisa nunjukin kalau dia udah benar-benar berkembang gitu, nggak cuman kayak lari sana lari sini tubruk sana tubruk sini lagi, tapi try to be smarter sebagai quarterback. Hmm. Oke, oke, oke. Bengals. Kenapa ya? Ada apa ini dengan Bengals? Bengals, ya tadi kita juga sempat ngomongin Bengals 0-2 juga ya, dan Mhm. mereka jadi satu-satunya tim sejak playoff expansion juga yang jadi dari 6 tim jadi 7 tim itu yang masuk playoff dengan start 0-2. Mhm. Mereka
selalu terlihat kayak slow start dari awal. Ya, Mhm. tapi mereka hebatnya adalah mereka bisa adjust dengan situasi mereka. Mereka juga tahu kalau misalkan ya memang dua pekan ini cukup juga buat mereka karena ketika pertandingan pekan lalu mereka benar-benar off game banget lawan Browns. Sekarang mereka ya mulai ada improvement, Mhm. but not enough ya lawan Ravens. Tapi overall tim offense mereka terutama itu udah mulai klik lagi. Mhm. Jadi mereka kita tahu lah mereka punya Joe Burrow, terus Joe Mixon, Jamar Chase, T Higgins dan main lainnya. Mhm. Dan itu ya harus jadi apa ya perkembangan utama juga dari mereka kayak mereka harus bisa naik lagi ketika week 3 karena AFC North gua rasa ini mungkin bisa jadi salah satu divisi yang entah itu bakal jadi mandi darah atau bakal jadi komedi juga. Oke, bakal Ya jadi kita komedi lihat aja juga. ntar pas bahas tim gue ya, gue, aduh, udah pusing gue liatnya. Oke, next ya. Yes. Nah, Chiefs lawan Jaguars. Ini kan akhirnya Kelsey balik lagi ya setelah cedera parah hyperextended nih minggu kemarin. Cuman skornya 17-9. Yang tadi Iya. yang pas awal-awal gue bilang apakah ini pengaruh dari ganti OC karena OC sebelumnya Eric Bieniemy pergi ke Washington jadi sekarang offense-nya mandek banget atau gimana menurut lo kalau Chiefs? Mereka coba macam-macam cara ya untuk uh, menggunakan WR mereka. Mereka banyak pakai WR screen, mereka juga banyak main main yak, Mhm. yang supporter catch. Jadi mereka quick pass dan juga biar WR-nya yang gesit-gesit itu untuk ya bisa nyari ruang sendiri. Dan lagi-lagi sama kayak pekan lalu receptionnya, catch-nya itu dan targetnya nyebar semua tuh ke banyak main. Jadi Aha. selain Kelsey kemarin bahkan baru sembuh dari injury, dia udah 9 target sebenarnya. Hmm. Sisanya tuh nggak ada yang lebih dari 5. Jadi ini juga jadi tanda tanya lagi. Eh, Mahomes musim lalu bisa untuk jadi Super Bowl champion dengan WR yang seadanya. Apakah dia bisa untuk eh, lebih percaya lagi nggak sih sama WR yang lain kayak selain Kelsey? Mhm. Karena kemarin ya ke Darius Tony ya with all the jokes ya all the jokes aside itu Mhm. kemarin main juga pretty good tapi nggak cukup untuk jadi WR1 dan dari semua WR yang mereka punya mereka nggak punya WR1 yang benar-benar absolut gitu loh mereka cuma punya banyak WR2 dan WR1 mereka ya Travis Kelce sebenarnya tapi Mhm. ya memang secara formula untuk offense yang untuk menang Super Bowl mereka harus punya WR yang benar-benar WR1. Musim lalu Chiefs punya Kelsey, tapi kalau misalkan jaga-jaga Chiefs ini Kelsey jatuh lagi, cedera lagi, Mhm. mereka benar-benar harus cari WR lagi untuk di WR Oke. satu. Jaguars kenapa nih Jaguars si siapa namanya? Si Trevor, eh, Calvin Ridley dan lain-lain tiba-tiba ini ya nggak kelihatan ya? Kenapa tuh? Menurut lo? sebenarnya ini kayaknya karena Trevor WR satunya ganti dari Calvin Ridley jadi Christian Kirk. Hmm. Tapi ya selain itu juga dia ini sih kayak dia defense juga salah satu defense yang cukup underrated sebenarnya Mhm. secara secondary sama linebacker juga. Dan mereka baru aja balik lagi pass rusher andalan mereka juga ke kan Chris Chris Jones ya Jones. akhirnya. Setelah sempat hold out selama kayaknya itu sepanjang Dari off off season ya. season.
sepanjang off season loh. Dari off season. Dia dapat duit banyak lagi sekarang. Yang jadi PR besar saat ini buat Jaguars adalah running game mereka. Ketika udah mulai mandek, mereka nggak punya akal lebih untuk untuk jalan passing game mereka. Jadi kemarin juga nggak cuman Jaguar sebenarnya kan, Chiefs juga secara third down mereka banyak yang short, tapi bedanya Jaguars nggak bisa convert their fourth down, sedangkan Kansas City Chiefs bisa. Jadi itu salah satu pembedanya juga. Ya, low scoring game ini sebenarnya bukan norm buat kedua tim ya, karena kedua tim juga terkenalnya karena offense mereka yang jago gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Chiefs bisa nemu formulanya lagi kayak musim lalu, bisa punya Kelsey dan juga WR mereka bisa step up, they still gonna be the Chiefs gitu. Mereka bakal tetap jadi contender kayak musim lalu. Sedangkan Jaguars, we need more from Trevor. Dia butuh step up lebih banyak lagi dibandingkan cuman 9 poin gitu. Bahkan itu kalau misalkan lawan Chiefs, nggak seharusnya dia 9 poin sebenarnya. Jadi we need more on Trevor Lawrence dan we expect more from Trevor Lawrence. Oke. Next. Nah, ini di prime time pertama ya, Patriots lawan Dolphins, yang menang Dolphins walaupun kemarin Tyreek Hill sempat nggak kelihatan dan walaupun bikin touchdown, tapi gimana menurut lo? BTW FYI Tua Tagovailoa lawan Bill Belichick 5-0. 5-0, gue aja kaget loh, 5-0. Tua versus Belichick. Rivalitasnya bukan ini ya ke Dolphins on Belichick. Karena memang sebenarnya dari zaman dulu juga Belichick nge-coach Patriots, kryptonite-nya dia itu salah satu yang paling gede adalah Dolphins sebenarnya. Bukan Jets, bukan Bills, Dolphins. Mereka regular season tuh banyak kalah juga sama Dolphins. Jadi memang trennya bukan cuma ketuanya doang, tapi memang Dolphins as a whole gitu. Tapi balik lagi ke Tua. Tua lagi-lagi kayak musim lalu had a strong start. 2 pekan terakhir ini dia looks absolutely really good. Dan ya sebenarnya itu juga salah satu pembuktian dari offense-nya Mike McDaniel juga sih, yang bisa ngandelin strong, mungkin bukan strong arm, tapi kayak pinpoint pass-nya dari Tua Tagovailoa. He's so accurate sebenarnya. Dan itu yang dibutuhin sama Mike McDaniel untuk jalanin offense-nya. Karena offense-nya dari Tua juga jalan, running game mereka benar-benar jalan banget. Raheem Mostert 121 rushing yards, 2 touchdown. Very happy day juga buat tuh megang Mostert di fantasy. Dan selain itu untuk WR-nya memang nggak semuanya ya perform as it should be. Tyreek Hill juga dari standarnya dia juga mainnya nggak begitu bagus. Tapi in the end mereka dapat W and that's what really matters. Oke. Kalau Patriots kenapa nih Patriots? Dari first half 0-2 loh Patriots. Dari first half itu mereka struggle dengan offense-nya. Struggle. Kemarin juga Mike Jones itu ngejarnya juga di akhir-akhir juga. Jadi udah ketinggalan 14 poin masuk quarter 4 dan mereka cuma 3 poin sepanjang 3 quarter awal dan baru dapat kesempatan untuk ngejar lagi kayak udah masuk garbage time juga. Tapi mungkin offense-nya ini mereka perlu more creativity ya dari OC-nya. Gue mau bilang OC-nya, tapi that's someone that I should not name karena itu membekas banget di pikiran gue. Oh iya, tahu gue siapa, tahu. Si Dagu bulat. Si Dagu kunyit gitu.
Tahu gua. dagu kunyit ya. Heeh. Jadi ya dari awal sebenarnya gue pun menyaksikan juga sama penunjukan that guy untuk jadi offensive coordinator. Dan walaupun kemarin lawan Eagles dia Patriots have a good day di offense mereka, tapi di lawan Dolphins something missing gitu. Hmm. Mm, kayak Mac Jones jadi kurang greget dibandingkan lawan Eagles. Iya. Padahal sebenarnya Dolphins defense is worse than Eagles Hmm. sebenarnya secara di atas kertas. Jadi ya harusnya Patriots could have done more dengan lawan mereka yang notabene sebenarnya lebih gampang dibandingkan pekan sebelumnya, dan sekarang mereka 0-2. Ya Mhm. walaupun memang dua tim yang mereka lawan ini juga tim yang udah jadi Super Bowl contender juga, tapi Hmm. 0-2 is never a good sign, dan mereka harus benar-benar pick up the pace juga untuk 15 pertandingan selanjutnya. Oke, next. Saints lawan Panthers. Yang menang Saints 27-17. Saints, menurut tuh Derek Carr bisa nggak nih bawa Saints ke playoff? Karena nih Saints 2-0 pertama kali sejak 10 tahun yang lalu loh. Nah, 10 gimana nih? tahun yang lalu. 10 tahun lalu zaman Drew Brees sama Jimmy Graham. Iya. Gimana tuh menurut lo? 2013 kayaknya sedikit gue mereka justru nggak masuk nggak ada yang masuk playoff tapi Masuk kalau wild salah card sih. ya, wild card. Gue masih saksi sebenarnya, gue masih Hmm. saksi karena dalam dua pertandingan terakhir ini mereka cuma menang satu skor. Mhm. Pertandingan kemarin lawan dari Harry Football Team Ah iya, mereka menang cuma 1 poin. 1 poin iya. Cuma skor 16 poin. Iya. Sekarang lawan Carolina Panthers yang offensive line-nya sebenarnya itu kayak kayak mereka lagi benci banget sama Bryce Young ya. Nih, lo iya parah jebol mulu parah OL nih. Gila sih. Karena gue sebagai salah satu Bryce Young believer juga, gue kasihan gitu ngeliatnya. Aha. Walaupun nggak main di Texans, tapi gue pengen Bryce Young juga bisa flourish gitu kayak CJ Stroud sekarang. Kemarin tuh Carolina dan Bryce Young kebobolan 4 sacks. Sama juga dengan Saints sebenarnya, tapi bedanya ya Saints ini punya gue Mhm. juga nggak yakin apa yang mereka punya ya, karena offense mereka masih belum nyetel dengan Derek Carr. Kayak running game mereka tuh masih banyak tanda tanya juga, Mhm. dan lawan mereka selama 2 pekan ini juga nggak meyakinkan untuk bisa eh, tahu kalau Saints ini adalah contender. Mhm. Lawan dari kan football team dan juga Panthers sebenarnya itu menang dengan margin 4 points itu bukan pertanda bahwa mereka contender lah. Karena Mhm. Panthers awal musim kemarin juga kayaknya 3-0 deh, atau kapan gitu 2021 atau 2022. Ini lama-kelamaan mereka juga jatuh karena mereka ngelawan tim-tim yang memang bagus. Mhm. Tapi eh, balik lagi ke NFC South. NFC South ini bisa dibilang ya sebenarnya ini peluangnya banyak juga untuk tim-tim lainnya. Tapi memang yang kelihatan paling bagus saat ini adalah Falcons. Nah, Falcons inget gue kayaknya 2-0 sekarang ya. Falcons itu. Nah, oke, iya 2-0. Falcons 2-0, Saints 2-0, Buccaneers 2-0, Panthers 0-2. Mhm. Jadi ini divisi sebenarnya agak mengejutkan, tapi memang karena mereka ngelawan tim-tim yang belum begitu bagus Mhm. gitu. Mereka belum ketemu kayak kontender-kontender lain. Jadi ketika kalau misalkan mereka udah ngalahin tim kuat kayak 49ers, terus habis itu kayak Cowboys, atau ngelawan Detroit Lions maybe, dan mereka menang, itu baru kita bisa yakin bahwa Saints can be a surprising team untuk menang divisinya di NFC South. Jadi
Untuk saat ini gue belum yakin dengan Dennis Allen yang play calls gue tadi nonton juga that puts me to sleep sebenarnya. Iya, kayak betul. Aneh kayak banget sumpah. kayak can he draw another play gitu loh. Kayak Iya, dia punya banyak weapon di offense ya, tapi somehow itu nggak banyak mereka pakai. nggak pakai banget. Nah. Mereka punya Olave, mereka punya MT, mereka punya ya running game mereka belum ada Kamara tapi they still have talent gitu. Tapi 2017 itu bukan pertanda bagus sebenarnya sih. Apalagi ngelawan tim yang yang memang secara performance lagi jelek-jeleknya juga dari Carolina Panthers. So that's why. Oke. Next ya terakhir. Nah, ini Steelers lawan Browns. Si menang Steelers 26-22. Lu bayangin aja lo, masa touchdown lebih banyak dibikin sama defense daripada offense? That defense scored a lot of points di fantasy. Iya, ya ampun. Terutama Masa masa apa masih juga di carry sama defense sih. Lu bayangin aja gua pun yang nonton pas first play-nya Browns aja defense Steelers bisa pick six, gue bilang ya ini juga ntar badut kok. Bener. Offense nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. iya Parah, sebenarnya. parah banget emang. Udah gitu tadi gue sempet nonton itu fansnya Steelers udah pada teriak Fire Canada, Fire Canada. Udah emang karena offensive coordinator lu bayangin aja ya. Tadi gue kan sempet gak nonton terus gue update di X ya. Ya. Terus kata yang live stream Steelers third and 16 dengan dua CB-nya yang cedera kan sempat cedera tuh Denzel Ward sama satu lagi Greg Newsom Newsome. apa kalau Greg Delpit Newsome. nggak Delpit mainnya bagus tadi gue liat kayak sih Newsom deh atau Hmm. siapa ya gue lupa deh satu lagi. Nah lu bayangin third and 16 mau tau nggak playnya pan di kolam makan ada Apa tuh? WR screen Wow, screen sangat loh third and sangat 16. WOWBGT itu. Ya Allah makanya udah gitu menurut gue yang touchdownnya Pickett ke Pickens itu hoki-hokian banget sih. Kalau misalnya Pickett kelamaan lempar kena sack itu. Habisnya pas Pickett lempar ke Pickens itu defense-nya Browns udah jebol. Udah nge-tackle Pickett. Dan gue ngerasa kayak dengan offense koordinator saat ini juga Pickett nggak ada perkembangan ya dibandingkan musim lalu. Gak ada sama Karena sekali sumpah. in this game aja dia total cuma 50% completion, Betul. Udah gitu dikasih 71 satu passer interception rating, lagi. dan satu interception pula. Jadi memang kelihatan apa ya kayak ngajarin sesuatu yang benar gitu loh. Iya Iya. makanya. Jadi pusing gue liatnya. Cuman ya kalau bisa secepatnya deh pecat Matt Canada deh. Masa masih defense-nya nge-carry capek gue liatnya. Frustasi bener gue liat offense-nya. Nah kalau Browns gimana tuh mantan QB lu tuh? That looks like karma, Ah, kelihatan. Itu eh, banyak mistake juga dari Deshaun Watson kan. Ya memang rasnya itu masih ada ya, gua rasa dari musim lalu. Cuman ya karena memang nggak ada running game yang ada sebenarnya dari pengganti running backnya, yaitu Jerome Ford iya, yang Nick Chubb kemarin. cedera parah banget itu udah out Ya, for season Nick Chubb. dan FYI juga ya Nick Chubb eh, kena injury juga di pertandingan Monday Night Football ini dan Iya, out for season out for confirm. season iya. Jadi Significant injury itu. Parah. significant injury. Jadi mereka udah kehilangan RB1 mereka. Mereka perlu banyak juga bertumpu pada Deshaun Watson yang memang udah di lock kontrak long term Yoi. dan untuk jangka panjang. Dan kalau misalkan kita lihat kontrak itu worth it dari satu pertandingan dan pertandingan itu adalah pertandingan ini, dia harus dilaporin sama polisi Cleveland karena dia udah ngerampok seluruh Cleveland 250 juta. Coba dibayangin kayak 250 juta untuk 70 passer rating dan kalah lawan Pittsburgh yang cuma satu offensive touchdown gitu loh. Touchdown loh, di carry sama defense-nya loh. Carry Parah. sama defense dan their passing game juga kelihatan sloppy sebenarnya. Walaupun Mari Cooper still looks pretty good, tapi overall gue sanksi banget nih offense-nya Browns karena kelihatan banget
ini adalah offense yang hot and cold sebenarnya. Kalau misalkan running game mereka jalan, that offense will be very scary. Tapi kalau misalkan running game mereka udah mulai ketebak, udah mulai dihentiin sama defense lawan, they kind of look lost gitu. Bahkan dengan Deshaun Watson sebagai quarterback itu nggak membantu juga ternyata. Dibandingkan sebelumnya ketika mereka masih punya Baker Mayfield. Jadi gue pun juga selalu ngomong dari awal beberapa tahun yang lalu karena identitasnya Cleveland Browns itu selalu ada di rushing game. Dan ketika running game mereka udah mulai ketebak, ya, pretty much itu udah selesai buat Browns. Itu nggak ada kesempatan lagi karena their passing game sometimes kelihatan agak broken ya. Jadi nggak tahu juga Jerome Ford bakal perform kayak gini lagi di next week atau enggak. Hopefully can be so. Tapi kalau untuk gue sih nggak mengharapkan mereka bermain bagus terus ya karena we still need that Cleveland tanking untuk picknya bisa naik-naik terus karena sekarang megangnya bukan pick sendiri tapi picknya Cleveland. Jadi kalau mau kalah terus ya gitu. Kalahin aja gitu. Ikhlas gitu. Kita mah ikhlas ngeliatin. So yeah, that's why. Oke, sip. Jadi itu semua review di week 2 review dia. Jadi gua langsung kasih lihat semua peringkatnya setelah week 2 di AFC North. Ravens yang masih unbeaten 2-0, Steelers 1-1, Browns 1-1, Bengals 0-2. AFC East, Dolphins 2-0, Jets 1-1, Bills 1-1, Patriots 0-2. AFC South, Jaguars Colts Titans 1-1, sisa tim lu belum menang 0-2. Raiders, nih sorry ketutupan temen nggak apa. Ini yang Raiders 1-1, Chiefs 1-1, Chargers 0-2, Broncos juga 0-2. Terus siapa lagi nih? Oh di North, Packers sama Lions 1-1. Terus Vikings sama Bears 0-2. NFC East gila nih NFC East gila ya. Gokil sih. 2-0, Cowboys, Eagles, Commanders, Giants 1-1. NFC South, Falcons, Saints, Buccaneers gila NFC South ya. 2-0, Panthers 0-2 dan NFC West, 49ers 2-0, Rams 1-1, Seahawks 1-1 dan Cardinals 0-2. Jadi thank you banget yang udah nonton dan dengerin. Sorry Dio. Udah join. Sampai ketemu di week 3 review ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.